Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus oleh kasih kemurahan Tuhan. Kalau pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita memuji menyembahnya, ini oleh suatu anugerah buat kita sekalian. Mari kita pujikan dengan pujian rohmu yang hidup penuh. Mari Roh Kudus tuntun setiap langkah Tuhan. Kami ingin membuka hati kami, jamah kami Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Oh ambil alih seluruh hidupku, di atas
Tuhan. Lama takkan namanya sih. Iya lama takkan namanya sih. Ini nama aku ini namanya sih. Kira nama sih. Ini nama aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh yang senantiasa menuntun kami. Roh yang senantiasa memberikan kami penghiburan, kekuatan Tuhan. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya seizin-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami senantiasa mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau begitu sangat baik Tuhan. Biar Roh Kudus senantiasa menuntun di setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan Yesus. Dunia nama Yesus, di nama hari nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini Tuhan. Ini suatu anugerah buat kami Tuhan. Suatu kemenangan buat kami Tuhan. Sungguh Tuhan kasih melimpah atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah melawat setiap kami, menjamah anak-anak-Mu pada sore hari. Apapun masalah kami, apapun perbedaan kami Tuhan, kami hanya berharap kepada-Mu. Kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allahku, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh dahsyat, teramat dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah raya ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah ada di tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami, merawat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari permulaan pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berpujian bagi Tuhan kita. Tuhan kita yang sangat baik, teramat baik. Haleluya. Katakan ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku berkali. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas
kasih-Nya Tuhan. Segala maut, segala kuasa apapun kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Berkarya Roh Kudus isi hati. Berkarya dengan kuasa-Mu. Berkarya
beracara, berkarya atas hidup kami, memimpin menuntun langkah hidup kami, mengubah karakter kami, sehingga hidup kami boleh menjadi semakin indah seperti yang Tuhan mau. Terima kasih untuk kesempatan sore malam ini kami umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan. Sudah kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai kami, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya melalui setiap pujian yang disampaikan umat-Mu yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami membuka hati kami, akan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, bahkan roh hikmat dan wahyu Tuhan karuniakan atas setiap kami, supaya kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Ibu Saudara. Ya. Shalom, puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu judul, yaitu penyembahan. Ya, penyembahan. Minggu yang lalu kita memperingati hari Pentakosta atau Pantekosta, Roh Kudus dicurahkan. Nah, kalau Bapak Ibu cermati dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus pertama kali dicurahkan ke atas para murid-murid Tuhan Yesus. Itu terjadi ketika mereka sedang berdoa. Ya. Jadi bukan mereka lakukan aktivitas yang lain, tapi ketika mereka sedang berdoa, mereka sedang beribadah. Nah, saat itulah Roh Kudus dicurahkan. Hati mereka siap, hati mereka terbuka untuk Roh Kudus beracara, karena mereka sedang beribadah, mereka sedang berdoa. Nah, salah satu unsur dari doa atau ibadah itu adalah penyembahan. Dan penyembahan ini merupakan unsur yang tertinggi. Sekali lagi, penyembahan ini merupakan unsur yang tertinggi di dalam umat Tuhan berdoa ataupun beribadah. Mengapa? Nanti kita akan lihat, Saudara. Karena kalau berdoa meminta boleh ya, tidak salah, Saudara. Tapi meminta itu masih kanak-kanak. Ya, tetapi kalau menyembah itu beda. Ya, kalau meminta berarti kita berharap Tuhan memberi kita sesuatu. Tapi kalau menyembah berarti kita sedang memberi kepada Tuhan. Nah, menyembah merupakan unsur yang paling tertinggi di dalam sebuah ibadah, di dalam sebuah doa, ya. Penyembahan merupakan unsur yang tertinggi. Nah, karena itu mari kita akan belajar bersama tentang penyembahan ini, Saudara. Penyembahan adalah ungkapan rasa kagum dan hormat kepada yang lebih tinggi. Sekali lagi, penyembahan adalah ungkapan rasa kagum dan hormat kepada yang lebih tinggi. Ya. Kalau Bapak Ibu teringat ya dengan kisah-kisah di negara-negara yang berbentuk kerajaan, ya. Nah, seorang raja yang memimpin sebuah kota atau negara, maka bawahannya, entah itu pengawalnya, entah itu rakyatnya, kalau mereka hendak bertemu dengan sang raja, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka sujud menyembah. Ya, tapi kalau di negara-negara yang tidak berbentuk kerajaan, sudah tidak ada yang namanya penyembahan ya kepada manusia, itu tidak ada, so. Ya, presidenkah, itu tidak ada, so.
ya, tetapi negara yang berbentuk kerajaan, maka rakyat, ya, ataupun pengawal, prajurit, kalau mereka bertemu dengan raja, karena raja ini dianggap satu sosok, satu figur pemimpin yang tinggi, ya, bukan cuma kedudukannya, tapi juga dihargai begitu rupa, dihormati begitu rupa. Maka ketika mereka bertemu dengan sang raja, mereka sujud menyembah, ya. Nah, itu penyembahan. Kalau kepada manusia, seorang manusia, karena dia raja, bisa dilakukan penyembahan. Apalagi kepada raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka sepatutnya lah, selayaknya lah umat Tuhan memberikan penyembahan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Ungkapan rasa kagum, hormat, bukan cuma lebih tinggi, tetapi yang maha tinggi. Kalau kepada yang lebih tinggi, seorang raja manusia saja orang bisa menyembah, apalagi kepada yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha kuasa. Maka tentu penyembahan sebagai ungkapan rasa kagum dan hormat kepada yang maha tinggi selayaknya dilakukan oleh umat Tuhan. Ya, dan memang Tuhan mencari penyembah-penyembah. Ya, di akhir zaman ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang dikatakan dalam Yohanes pasal 4, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan cari penyembah-penyembah yang bisa mengerti hati Tuhan, penyembah-penyembah yang bisa tahu apa yang Tuhan mau harus dilakukan, yaitu memberikan penyembahan. Nah, tetapi perlu kita sadari bahwa iblis itu ingin merebut, ingin mengambil alih penyembahan. Iblis diawali dari seorang pemimpin atau penghulu malaikat yang bernama Lucifer. Ya, Lucifer ini pemimpin, penghulu para malaikat-malaikat. Lucifer ini memimpin para malaikat-malaikat untuk memuji Allah, untuk menyembah Allah. Tetapi satu ketika dalam diri Lucifer sebagai pemimpin malaikat, sebagai penghulu malaikat, timbul keinginan untuk disembah. Lucifer memberontak kepada Allah, dan akhirnya Lucifer dibuang, dipecat dari kedudukannya, dibuang, saudara ya. Akhirnya tidak lagi menjadi pemimpin atau kepala atau penghulu malaikat, tapi sekarang dia menjadi roh jahat, pimpinan roh jahat yang bernama iblis. Nah, para malaikat-malaikat yang turut memberontak bersama Lucifer jadi anak buahnya iblis, setan-setan, tuyul dan sebagainya. Itu jadi anak buahnya iblis. Nah, iblis ini mengharapkan supaya manusia itu menyembah kepada dirinya. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, setelah Tuhan Yesus berpuasa, Tuhan Yesus dicobai dalam Matius pasal yang ke-4. Ya, nanti Bapak Ibu baca kisahnya di Matius pasal 4. Ketika Tuhan Yesus dicobai, salah satu yang dilakukan oleh iblis ketika menyerang dan mencobai Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus dibawa ke puncak gunung yang tinggi, lalu ditunjukkan semua kemuliaan dunia. Lalu iblis berkata begini kepada Tuhan Yesus, semua kemuliaan dunia ini akan aku berikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah kepadaku. Ya, saya ulang ya. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, semua kemuliaan dunia yang kau lihat ini akan aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Jadi dibalik, ya, iblis mengharapkan justru Tuhan Yesus yang sujud menyembah dan diiming-imingi dengan kemuliaan dunia. Nah, ini kadang-kadang kan dilakukan juga ya.
oleh iblis di akhir zaman ini, ngiming-ngiming anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang imannya tidak sungguh-sungguh, diming-iming. So, ayo ikut aku, datang padaku, percaya sama aku, kata iblis begitu ya. Kalau kamu ikut aku, kamu jadi pengikutku, kamu ku buat kaya, posisimu naik, kedudukanmu naik, dan sebagainya. Dan memang iblis bisa memberikan kekayaan. Bisa nggak, Saudara? Bisa. Iblis bisa memberikan kekayaan, iblis bisa memberikan kedudukan yang tinggi di dunia ini. Bisa. Tetapi satu hal yang mesti kita ingat, kalau iblis memberi sesuatu, dia selalu menuntut balas. Ada tumbal, ada harga yang harus dibayar. Karena sudah menerima sesuatu dari iblis, jadi pengikutnya iblis, maka ada sesuatu yang akan didapat oleh iblis. Ya. Nah, iblis ini berharap penyembahan dari manusia kepada dirinya. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus dalam wujud manusia di muka bumi, Tuhan Yesus pun diserang dalam soal menyembah kepada iblis. Tapi tentu Bapak Ibu Saudara tahu ya jawaban Tuhan Yesus, "Enyahlah engkau iblis." Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus menolak dengan tegas. Umat Tuhan juga seharusnya begitu ya. Kalau diiming-iming oleh iblis dengan berbagai macam tawaran, ini loh ya, kalau kamu ikut aku, kamu jadi kaya mendadak. Sekarang kamu kan miskin, hidupmu sulit toh, cari duit setengah mati, ya ekonomimu berantakan. Ayo, kalau kamu ikut aku, nah ini langsung kamu jadi kaya, langsung kamu sukses. Saudara mesti jawab dengan tegas, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada iblis. Enyahlah engkau iblis, hanya kepada Tuhan sajalah engkau harus menyembah dan beribadah. Amin. Nolak dengan tegas. Nah, iblis ingin supaya dirinya disembah. Karena itu penyembahan seringkali berusaha direbut oleh iblis dari diri umat Tuhan, supaya umat Tuhan terhalang untuk menyembah Tuhan, supaya umat Tuhan tidak menyembah Tuhan. Karena itu akhir zaman banyak sekali yang dilakukan oleh iblis dengan segala macam cara, termasuk melalui musik, melalui nyanyian. Ya, ada musik-musik, ada nyanyian-nyanyian yang digunakan oleh iblis untuk mengikat jiwa-jiwa manusia supaya jadi pengikutnya iblis, supaya menyembah iblis. Nah, ini kita perlu waspada ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa iblis berusaha dengan segala macam cara merebut penyembahan itu, supaya umat Tuhan tidak lagi menyembah Tuhan. Saudara ingat kisah Ayub? Ketika Ayub hendak dicobai, hendak diserang oleh iblis. Kalau kita baca, hal yang pertama kali diserang dan dihabiskan oleh iblis itu adalah lembu sapi milik Ayub. Ayub kan punya banyak ternak ya, sebagai orang yang kaya, lembu sapi, kambing domba, unta, keledai, dan sebagainya. Tetapi yang pertama kali diserang, direbut oleh iblis dari Ayub, itu pertama kali yang diserang adalah lembu sapi. Saya percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan. Lembu sapi pada masa itu, pada masa Ayub hidup, adalah sesuatu yang digunakan untuk mempersembahkan korban kepada Allah, menyembah, ya, mempersembahkan korban sebagai bentuk penyembahan kepada Allah pada masa itu, mempersembahkan korban. Dan hewan atau binatang yang paling terbaik untuk dipakai sebagai korban itu adalah lembu atau sapi. Tapi kalau memang mungkin tidak mampu memiliki atau membeli lembu atau sapi, maka bisa mempersembahkan kambing atau domba. Kalau tidak mampu, maka mempersembahkan burung tekukur. Tetapi yang paling terbaik, kalau saudara baca di Perjanjian Lama, yang dipersembahkan sebagai korban itu adalah lembu sapi. Dan itu yang pertama kali diambil oleh iblis dari Ayub. Ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Jadi kita lihat di sini bahwa iblis berusaha untuk merebut apa yang bisa digunakan oleh Ayub
sebagai binatang yang terbaik dalam mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lembu sapi dalam menunjukkan penyembahan kepada Tuhan. Ya. Jadi kita mesti sadari hal ini dengan baik. Karena itu kalau kita mengerti hal ini dengan baik, kita tidak boleh tertipu, tidak boleh tergoda, tidak boleh terintimidasi dengan segala macam cara kerja iblis untuk merebut penyembahan yang seharusnya ditujukan, diberikan kepada Tuhan, tapi bergeser, beralih kepada iblis. Ya. Nah, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya belajar satu kisah tentang penyembahan, ya, tentang seorang yang sederhana. Orang ini bukan orang yang baik, tetapi orang ini bisa melakukan tindakan penyembahan yang membuat Tuhan itu disukakan. Ya, bukan orang baik, bukan orang benar, tapi tindakan penyembahan yang dilakukan oleh orang ini membuat Tuhan itu disukakan, disenangkan. Siapakah dia? Mari kita akan lihat dan belajar bersama pada malam hari ini. Kita buka dari Injil Lukas pasal yang ke-7 di ayat yang ke-36 mulai sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal 7 ayat 36 mulai sampai dengan 38. Perikop berjudul Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus untuk duduk makan di rumahnya. Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Wah, terkenal kan hebat sobat. Semua orang kan kepingin jadi orang yang terkenal, betul ya? Rata-rata ini ya, manusia mengejar popularitas supaya kalau jadi orang yang punya popularitas hebat, wah, terkenal, dikenal, ya. Siapa yang nggak tahu si A, wah, gitu ya. Semua orang senang kalau jadi orang yang terkenal. Perempuan ini ternyata orang yang terkenal, so. Tapi tunggu dulu, terkenal dalam soal apa? Saya lanjut. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Nah, enak, so, ya. Terkenal karena baik, terkenal karena kaya, terkenal karena suka memberi atau suka membantu, terkenal karena punya keahlian. Wah, senang, so. Tapi kalau terkenal sebagai orang yang berdosa, aduh, tidak ada yang mau, ya. Ada yang mau, so? Tidak ada yang mau. Karena ini terkenal dalam soal negatif. Saya percaya semua orang di kota itu karena sudah tahu perempuan ini sebagai perempuan berdosa, ya. Orang berdosa, terkenal sebagai orang berdosa. Maka kalau lihat perempuan itu, mereka akan menjauh. Mereka tidak mau dekat, mereka tidak mau berkomunikasi, mereka tidak mau bergaul dengan perempuan itu. Tidak ada yang mau, so. Karena terkenal sebagai orang berdosa. Saya lanjut. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia, si perempuan itu, membawa sebuah buli-buli puala berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Tuhan Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya, membasahi kaki Tuhan Yesus itu dengan air matanya, dengan air mata si perempuan yang berdosa, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Stop sampai situ ya. Nanti ayat-ayat yang lain Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Ya. Nah, ternyata seorang yang bisa menjadi pembelajaran buat kita umat Tuhan pada malam hari ini tentang penyembahan, tindakan penyembahan, ya, yang membuat Tuhan disenangkan, itu adalah seorang perempuan yang berdosa. Kaget ya,
Tadinya mungkin Bapak Ibu pikir, wah ini pasti tokoh Alkitab yang hebat ini ya, tokoh Alkitab yang terkenal ya, tokoh Alkitab yang memang ya punya kebenaran, kesucian, ya pelayanan yang hebat. Tapi ternyata yang kita belajar bersama pada malam ini tentang penyembahan, ya, itu dari seorang wanita atau perempuan yang berdosa. Nah, mari kita akan lihat, kita akan belajar bersama, ya. Apakah yang ada pada diri si perempuan berdosa ini sehingga membuat dia bisa melakukan sebuah tindakan penyembahan yang sesuai dengan hati Tuhan, sehingga tindakan penyembahan si perempuan berdosa ini menyenangkan hati Tuhan? Ada dua hal yang kita akan belajar. Yang pertama, dari kisah perempuan berdosa, tindakan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, kita bisa lihat yang pertama, penyembahan itu lahir dari pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, penyembahan si perempuan berdosa ini bisa menyukakan hati Tuhan karena penyembahan yang dilakukannya lahir dari pengalaman hidup bersama Tuhan. Mengalami Tuhan, maksudnya begitu. Ya, mengalami Tuhan. Namanya wanita berdosa, perempuan berdosa, ya, pasti sudah salahnya, dosanya banyak, besar. Pasti ya, namanya saja sudah dikenal sebagai orang yang berdosa. Saya percaya salahnya pasti tidak sedikit sudah. Salahnya banyak, salahnya besar, bahkan salahnya itu fatal sampai terkenal sebagai orang berdosa. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, ya, dia datang di tengah-tengah orang-orang yang lain lagi siap untuk makan. Perempuan ini tidak diundang, ya, tidak diundang. Siapa yang mau undang perempuan berdosa? Tidak ada yang mau, ya. Dia datang atas inisiatifnya sendiri karena mendengar Tuhan Yesus ada di tempat itu. Nah, semua orang di tempat itu lagi siap makan. Ya, diundang makan, ya, ada perjamuan sederhana di rumah seorang Farisi yang bernama Simon. Nah, ketika mereka siap untuk makan, datanglah perempuan ini, perempuan yang tidak diundang karena memang terkenal sebagai orang berdosa. Semua orang menjauhi, mengucilkan dirinya. Tetapi perempuan ini, meskipun ya dia tidak dianggap, dia dikucilkan, ya, dia disepelekan, bahkan dia dipandang rendah, dia dipandang hina, karena ini dianggap sebagai ini orang berdosa, ya, ini orang tidak benar, maaf, ini orang bejat ini, saya tidak mau dekat, saya tidak mau ngomong, saya tidak mau bergaul. Orang banyak memandang seperti itu, tapi dia datang kepada Tuhan Yesus dengan satu niatan hati, karena dia merasakan kekaguman akan kasih Tuhan yang mengampuni dosanya. Orang yang lain menghakimi, orang yang lain menghukum dengan menjauhi, menjuluki dia dengan julukan-julukan yang jelek. Tapi Tuhan Yesus tidak menghakimi. Tuhan Yesus menerima perempuan itu. Tuhan Yesus mengampuni perempuan itu. Perempuan ini punya pengalaman bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam pribadinya, dalam hidupnya. Itulah sebabnya maka dia datang kepada Tuhan Yesus dengan sikap hati yang menyembah, karena dia mengalami pribadi Tuhan. Orang yang tidak punya pengalaman dengan pribadi Tuhan, sulit untuk bisa memiliki hati yang menyembah, itu sulit. Karena penyembahan itu bukan cuma bicara tentang sikap, ya, sikap fisik, bukan hanya itu. Tapi penyembahan ini di hadapan Tuhan lebih bicara tentang sikap hati, hati yang menyembah. Itu yang Tuhan cari. Nah, perempuan ini karena dia punya pengalaman, dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang mengubah, Tuhan yang membebaskan hidupnya, Tuhan yang mengampuni dosanya, Tuhan yang menyelamatkan hidupnya, membuat dia bisa datang kepada Tuhan dan memiliki hati yang menyembah Tuhan. Sudah ingat Daud,
Daud ini adalah seorang pemuji, seorang pemazmur, sekaligus juga seorang penyembah. Itu Daud. Ya, karena itu kalau sudah baca di kitab Mazmur itu ada banyak ya mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud. Memang tidak semuanya ya, karena ada yang lain, ada Bani Korah, Bani Asaf dan sebagainya. Tapi Daud yang paling banyak menuliskan mazmur kepada Tuhan, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Nah, mengapa Alkitab berkata Daud ini adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan? Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Daud ini adalah seorang yang suka menyembah Tuhan, seorang yang punya hati menyembah kepada Tuhan. Itu Daud. Dia tidak peduli orang lain mau ngomong apa, tidak peduli. Yang penting hatiku menyembah Tuhan. Dia punya banyak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Banyak, so. Karena itulah dalam salah satu mazmurnya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Loh, ini bukan cuma isapan jempol, ini bukan cuma ngomong pura-pura, tapi ini pengalaman hidup Daud bersama dengan Tuhan Allahnya. Itulah yang membuat Daud bisa punya hati yang menyembah kepada Tuhan. Ketika Daud memuji Tuhan, ya waktu tabut Tuhan dipindahkan, Alkitab mencatat Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Ya, ini istrinya waktu melihat itu memandang rendah kepada Daud. Ini raja, kok melakukan seperti itu? Tapi Daud tidak peduli. Yang penting bagi Daud adalah dirinya, urusan dirinya menyembah Tuhan. Karena dia punya banyak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, mengalami pribadi Tuhan dalam hidupnya. Maka dia lakukan itu dengan penuh kesungguhan. Dan Tuhan disukakan dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Mengapa? Karena penyembahan yang sesungguhnya, penyembahan yang sejati, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, itu adalah penyembahan yang lahir dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kadang-kadang Tuhan izinkan ya kita melewati lembah kekelaman. Mengapa? Kalau kita nggak diizinkan Tuhan melewati lembah kekelaman, kita nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Kita merasa ikut Tuhan ya cuma gitu-gitu toh. Ya, ikut Tuhan ini membosankan. Ya, ibadah itu cuma sekedar sebuah rutinitas, tapi tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, tidak pernah. Ayub setelah diizinkan melewati berbagai macam hal, Ayub mengakui, dulu aku mendengar tentang Tuhan cuma dari kata orang. Dengar kesaksian itu baik, ya, tidak salah. Kesaksian orang ditolong Tuhan, kesaksian orang mungkin bertobat dan sebagainya. Dengar kesaksian itu baik, tapi Tuhan rindu kita bukan cuma dengar dari kata orang, kita harus punya pengalaman dengan Tuhan, mengalaminya bersama dengan Tuhan. Kalau saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan, maka hati kita bisa kagum, bisa hormat kepada Tuhan. Dan itu merupakan satu penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Bukan cuma penyembahan di mulut, tapi penyembahan yang dari hati yang sungguh kagum dan hormat karena mengalami Tuhan dalam pribadi kita. Dan itu boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, ya, jadi yang pertama dari kisah perempuan berdosa misalnya, tindakan penyembahan yang membuat Tuhan disenangkan adalah karena penyembahan itu lahir dari pengalaman, mengalami Tuhan secara pribadi. Yang kedua, penyembahan itu adalah pemberian kepada Tuhan. Saya ulang ya, penyembahan itu adalah pemberian atau persembahan kepada Tuhan. Tadi kalau saudara baca ya, perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang tidak dengan tangan kosong. Dia tidak datang hanya berdiam diri, tapi dia melakukan sesuatu. Dan ini membuat Tuhan Yesus itu disenangkan. Ayo kita lihat sebentar ya. Kembali dalam Lukas pasal yang ke-7 tadi.
Kita lihat ayat yang ke-44. Lukas 7 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ini yang dilakukan Tuhan Yesus, ia berkata kepada Simon. Simon ini si orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus makan, tuan rumah. Ya, jadi tuan rumahnya namanya Simon. Bukan Simon Petrus, bukan, tapi si orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus. Engkau lihat perempuan ini, maksudnya perempuan berdosa itu, ya. Aku masuk ke rumahmu, ke rumah Simon, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Jadi orang Yahudi itu punya adat, kalau masuk bertamu ke rumah seseorang ataupun pulang ke rumah sendiri, itu kakinya dibasuh. Mengapa? Karena memang di Timur Tengah sana itu debu itu begitu parah, ya. Nah, karena debu itu begitu parah, begitu banyak, ya, kaki itu salah satu yang kotor, berdebu, ya, berdebu dengan sangat banyak. Maka ketika masuk ke dalam rumah, entah rumah sendiri, entah rumah orang, itu mesti dibasuh. Nah, Simon tidak memberikan Tuhan Yesus air untuk membasuh kaki. Lanjut. Tetapi dia ini perempuan berdosa itu membasahi kakiku dengan air mata. Jadi perempuan ini menangis di bawah kaki Tuhan, membasahi kaki Tuhan dengan air mata. Air matanya itu bagaikan seperti air untuk membasuh kaki. Dan saya percaya air mata ini adalah ungkapan penyembahan, ungkapan kekaguman, ungkapan hormat, ungkapan syukur dari perempuan ini kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus, mengampuni dan menyelamatkan hidupnya. Karena itulah dia menangis di bawah kaki Tuhan sampai tangisan air matanya itu jadi seperti air untuk membasuh kaki. Ya, lanjut. Dan menyekanya dengan rambutnya. Maaf saya tanya para wanita atau ibu-ibu yang ada di tempat ini, rambut buat wanita ini sesuatu yang penting enggak? Ada yang bilang rambutnya enggak penting? Kalau ada yang bilang rambutnya enggak penting, nanti pulang digunduli. Ya, mau para ibu-ibu rambutnya digundul? Aduh, buru-buru digundul, rontok sedikit aja sudah bingung, betul ibu-ibu ya? Bingung cari obat yang paling top chair, cari taunya apa? Kok rambutku rontok? Ya, kalau rontok sedikit tidak apa-apa, sobat. Kalau rontok banyak bingung semua. Ya, rambut mulai warnanya berubah juga bingung. Disemir, ya. Semirnya nanti warnanya jadi berubah, sobat. Bukan hitam lagi, sobat. Ya, macam-macam ya, pelangi jadi muncul. Ya, rambut jadi sesuatu yang penting buat para wanita. Setuju? Oh iya, betul, sobat. Buat kita para pria aja rambut ini juga cukup penting. Walaupun nggak terlalu penting banget ya, tapi cukup penting. Itulah sebabnya kan para pria juga berusaha untuk menata rambut dengan baik. Meskipun mungkin tidak sering-sering ke salon ya, tapi penata rambut atau tukang cukur itu datang motong gitu sob ya. Nah kalau saya punya tukang cukur khusus sob, ya tukang potong khusus sob. Jadi selama pandemi saya tidak bingung sob, karena yang motong rambut saya itu rohani sob. Oh iya, jadi potongannya modelnya kayak gini sob. Dulu ya kayak gini sob ya. Sudah tidak berubah-ubah ya. Nah itu rambut sesuatu yang penting buat seorang wanita. Tapi wanita berdosa menggunakan rambutnya, kehormatan dirinya ya, digunakan untuk menyeka kaki. Sesuatu yang begitu dihargai dan dihormati digunakan untuk menyeka kaki. Boro-boro rambut kita sob, tangan kita aja suruh nyeka kakinya orang, mau enggak sob? Enggak mau. Ini rambutnya digunakan menyeka kaki. Betul-betul sebuah tindakan penyembahan. Dia ingin memberi sesuatu kepada Tuhan karena dia sudah merasakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena itulah dia rindu untuk lakukan sesuatu kepada Tuhan. Tindakan penyembahan. Air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus, rambutnya menyeka kaki Tuhan Yesus yang basah karena air matanya. 45. Engkau tidak mencium aku
tradisi orang Yahudi itu kalau ketemu itu mencium, so, ya. Jadi jangan ngomong gini, loh ternyata banyak yang homo ya, jangan gitu, so, ya. Tradisi orang Yahudi kalau ketemu itu nyium, so, ya. Nah saya pun kaget, so, waktu saya pernah pulang ke kampung halamannya Bu Rohani, so. Kita kan tidak terbiasa. Nah di kampung halamannya Bu Rohani itu punya tradisi, kalau ketemu itu nyium, so. Nah saya waktu itu tidak tahu, so, ya. Begitu ketemu, so, sama family keluarga itu, so, langsung saya dipeluk, dicupuk, kaget saya. Oh ini ya, tidak terbiasa, so. Di Surabaya tidak ada, so. Itu yang melakukan bukan cuma wanita, pria juga. Jadi pria dengan pria ketemu dipeluk, dicium, so. Ya kaget juga saya. Tapi kemudian saya tahu, oh tradisinya begitu, ya bukan homo, tapi tradisinya yang memang begitu. Nah, tradisi orang Yahudi ini kalau ketemu itu mencium, ya, sebagai tanda menghargai, mengasihi, dekat. Engkau Simon tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia si perempuan berdosa tiada henti-hentinya mencium kakiku. Bukan mencium muka atau pipinya Tuhan Yesus, loh. Kaki yang dicium. Betul-betul sebuah tindakan penyembahan, menaruh penghormatan, penghargaan sebagai rasa kagum kepada Tuhan Yesus. 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Maksudnya Simon lu tidak mengurapi meminyaki kepala Tuhan Yesus dengan minyak. Tetapi dia, si perempuan berdosa, meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Stop sampai situ, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata orang yang menyembah Tuhan dari hatinya, dia rindu untuk memberi sesuatu yang dia bisa lakukan untuk Tuhan. Memang Tuhan punya segala-galanya, langit, bumi, dan isinya itu yang punya siapa, so? Tuhan. Tapi orang yang memiliki hati rindu untuk menyembah Tuhan, dia rindu untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Tidak salah kalau Bapak Ibu ada kalanya datang kepada Tuhan berdoa minta sesuatu. Tidak salah. Karena memang Alkitab berkata, mintalah, ketoklah, betul ya? Carilah. Itu kan berarti meminta sesuatu, tidak salah. Saya juga tidak berkata bahwa kalau datang pada Tuhan meminta sesuatu itu salah, tidak. Tetapi ada kalanya Tuhan ingin ketika kita datang kepada Tuhan bukan karena meminta, tapi justru ingin memberi sesuatu kepada Tuhan. Jangan-jangan kita jadi anak Tuhan seumur hidup tidak pernah datang kepada Tuhan memberi sesuatu. Setiap kali datang isinya cuma minta. Sudah bisa bayangkan, pas sudah bertemu dengan seseorang, setiap kali datang isinya cuma minta. Rasanya gimana, saudara? Aduh, orang ini saben ketemu minta. Ada kalanya kita belajar untuk memberi. Itulah dikatakan terima kasih. Terima kasih. Menerima juga memberi. Kepada Tuhan pun Tuhan ingin ada kalanya. Tapi sekali lagi bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak boleh minta, ya. Saya tidak mau begitu. Saya tidak mau begitu, ya. Boleh kita minta, tapi ada saatnya sesekali kita datang. Ada kalanya saat kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, kali ini aku datang, aku tidak minta apa-apa, Tuhan. Walaupun memang keperluanku, kebutuhanku banyak, Tuhan, tapi aku tidak minta. Aku ingin memberi sesuatu kepada Engkau. Seperti si perempuan ini nggak minta, dia ingin memberi sesuatu, dan ternyata yang diberikan itu adalah hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya. Itulah sebabnya tidak heran tindakan penyembahan yang dilakukan oleh perempuan ini menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita belajar. Ya, saya sampaikan hal ini bukan saya sudah sempurna, saya pun belajar. Saya waktu pelajari kisah ini, saya belajar dari kisah ini, saya berkata, oh Tuhan, ternyata tindakan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, ya, itu bukan dilakukan hanya oleh orang-orang yang dianggap benar atau suci, tapi orang yang dianggap berdosa ketika dia datang kepada Tuhan karena dia punya pengalaman
mengalami Tuhan dalam dirinya, dan dia rindu untuk memberi sesuatu kepada Tuhan dari apa yang ada pada hidupnya, itu bisa menjadi sebuah tindakan penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Malam ini Tuhan juga mencari, adakah penyembah-penyembah yang benar, ya, yang rindu untuk menyembah Tuhan, yang rindu untuk mengagungkan, meninggikan Tuhan, karena rasa kagum, rasa hormat yang patut diberikan kepada Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita akan datang pada Tuhan. Silakan pelayan-pelayan mimbar kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, karena rasa cinta yang menarikku untuk dekat padamu.
kasih, Allah yang Maha Kuasa. Lewat kebenaran firman Tuhan, kami jadi mengerti penyembahan yang boleh menyukakan hati Tuhan. Bukan berdasarkan ucapan atau ritual, tetapi penyembahan karena punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi. Seperti perempuan yang berdosa itu, seperti Daud, pengalaman pribadi mereka membawa mereka punya hati, punya sikap hati yang menyembah, dan itu menyukakan hati Tuhan. Dan penyembahan yang sejati yang menyukakan hati Tuhan adalah sebuah tindakan yang rindu untuk memberi. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami datang kepadamu hanya meminta, dan meminta. Memang kami membutuhkan banyak hal dalam hidup ini, dan kami tahu hanya Tuhanlah yang mampu untuk mencukupi segala apa yang kami perlukan. Tetapi ada kalanya Tuhan rindu ketika kami datang kepada Tuhan, bukan lagi meminta saja, tetapi kami rindu untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Sikap hati yang menyembah, seperti perempuan yang berdosa, dia tanggalkan semuanya, kehormatannya semuanya ditanggalkan untuk boleh menunjukkan satu sikap penyembahan dari hati yang rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan memberi pengertian lebih lagi kepada setiap kami umat-umat-Mu, supaya kami punya sikap hati yang sungguh menyembah Tuhan. Penyembahan kami tidak diambil alih oleh iblis, sehingga tanpa kami sadari, kami tidak bisa lagi menyembah Tuhan. Kami sulit untuk menyembah Tuhan. Tapi biarlah kami latih diri kami, untuk kami boleh punya pengalaman secara pribadi lebih lagi dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan izinkan kami lewati banyak hal. Kami lewati lembaga kelaman seperti Raja Daud, supaya kami boleh punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kami boleh melakukan tindakan penyembahan, sikap hati yang menyembah, yang keluar dari hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam hari ini semua kami umat-Mu yang hadir, Tuhan berkati. Iman rohani kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang suka menyembah, anak-anak Tuhan yang menyembah sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
sesuai dengan hati Tuhan. Karena Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kalau rohani kami diberkati, maka kami percaya sesuai janji firman-Mu, Engkau menyediakan segala apa yang kami perlukan, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu janji-Mu, kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, lewat tempat ini kami berdoa. Biarlah kuasa Tuhan yang ajar menjamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Saat mereka menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan yang pasti akan selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, namun juga tidak pernah terlalu cepat. Selalu tepat waktu. Karena Allah membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan umat-Mu, oh karena mereka mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Akan memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan, studi, dalam setiap aspek kehidupan umat-Mu. Ketika mereka belajar untuk tetap percaya, bersandar dan mengandalkan Tuhan, serta hidup dalam kebenaran Tuhan, maka apa yang dikerjakan umat-Mu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah minggu depan yang disertai dengan perjamuan kudus. Urapi setiap hamba-hamba-Mu supaya mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik, sehingga melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, meneguhkan persekutuan kami dengan Tuhan dan juga persekutuan kami dengan rekan-rekan seiman. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati, sampai berjumpa pada hari ini.